Proses pekerjaan pembersihan. Proses pekerjaan pembersihan merupakan tahap paling awal dalam pembuatan suatu jalan. Tahap ini berisi pembersihan medan lapangan menggunakan alat berat. Pada contoh video kali ini, alat berat yang digunakan adalah ekskavator. Timbunan dan galian. Proses pembuatan suatu jalan, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah: yang pertama, mengetahui betul lokasi yang akan dikerjakan. Kedua, mengetahui volume galian dan timbunan. Ketiga, mengetahui rencana kerja atau schedule kerja yang disepakati. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, menghitung kapasitas produksi yang fungsinya untuk persiapan berapa unit alat berat yang atau armada yang akan diturunkan di lapangan. Ini merupakan proses pemindahan tanah ke dump truck, di mana dump truck ini nanti akan menuju ke lokasi pengerjaan. Tanah dibawa ke lokasi pengerjaan, kemudian dihamparkan untuk nantinya dipadatkan. Ini merupakan proses pemadatan tanah menggunakan alat berat motor grader. Alat berat akan berjalan sepanjang lintasan bolak-balik untuk memadatkan tanah sampai tanah mencapai kepadatan yang disyaratkan. Proses ini bertujuan agar tanah mendapatkan kepadatan yang disyaratkan, sehingga kita dapat membangun jalan di atasnya. Tes CBR lapangan. Adapun pengetesan kepadatan di lapangan, kali ini menggunakan metode atau alat DCV. Alat DCV ini merupakan alat sederhana dengan indikator ukur dan beban di atasnya. Alat ini digunakan karena sangat mudah dikerjakan dan kapanpun bisa dilakukan. Setiap titik pengecekan harus memasuki sekitar 400 meter kubik. Proses ini merupakan salah satu syarat diterimanya serah terima kafling.
Pekerjaan drainase merupakan pekerjaan yang berdampingan dengan pekerjaan jalan. Drainase biasa dikenal juga dengan gorong-gorong, parit, maupun got. Pada dasarnya, drainase direncanakan agar air yang jatuh pada kawasan jalan dapat dialirkan ke drainase. Oleh karenanya, pembuatan drainase direncanakan memiliki kemiringan dan juga memiliki dimensi yang dikira cukup untuk menampung air kawasan hujan jalan tersebut. Dalam pekerjaan drainase, pertama kita perlu menggali bagian tanah yang akan dijadikan drainase. Selanjutnya, pastikan drainase tersebut memiliki kemiringan air sehingga air dapat mengalir. Dilanjutkan dengan pembuatan dinding drainase dapat menggunakan batu kali maupun batu bata yang disusun sesuai ketentuan yang telah ada. Setelah selesai, maka pekerjaan terakhir adalah memplester dinding drainase tersebut dan juga memplester bagian lantai drainase. Untuk kali ini, mari kita belajar lebih dalam lagi mengenai proses pembuatannya. Yang mungkin khususnya jalan aspal, kita mulai dari yang paling dasarnya dahulu, yaitu jalan makadam. Ya, jalan makadam adalah pondasi utama sebelum jalan benar-benar diaspal. Kenapa? Karena setiap tanah berbeda-beda konturnya. Ada yang kering, ada yang basah, ada yang rata, ada juga yang bergelombang. Jadi, untuk meratakan dan memadatkan, kita perlu bangun dulu jalan makadam. Biasanya, jalan makadam ini dibangun secara manual. Batu-batu ditata satu persatu dengan kerapatan yang sama. Dan itu diperlukan banyak pekerja. Dan setelah semua tertata rapi, sesuai keinginan, jalan tersebut dirol atau diratakan dengan alat berat. Setelah itu, di atasnya ditaburi pasir atau tanah kapur, supaya lubang-lubang yang masih terlihat bisa tertutup. Dan setelah semua tertutup, dirol kembali dengan alat berat supaya lebih padat dan menyatu. Ini baru tahap pertama. Setelah cukup umur, jalan dibangun lagi menjadi jalan lapen. Proses pembuatan jalan lapen kurang lebih sama seperti jalan makadam. Hanya saja lebih rumit dan lebih kompleks. Setelah jalan makadam cukup umur, jalan lapen dibangun di atasnya. Prosesnya sama, batu-batu ditata satu persatu secara manual. Batu yang besar dikecilkan supaya ukurannya sama. Ukuran batu yang diinginkan biasanya 35. Setelah itu dirol lagi supaya padat. Kali ini aspal cair ikut berperan di dalamnya. Aspal dipanaskan sampai mendidih dan benar-benar cair seperti air. Lalu ditaburkan di atas batu 35. Selanjutnya, batu ukuran 23 ditata di atasnya. Untuk merapatkan sela-selanya, setelah selesai dirol kembali sehingga jalan semakin kuat. Lanjut lagi, di atasnya ditaburi batu ukuran 12. Setelah batu 12 selesai, ditaburi lagi batu ukuran 05. Dan selanjutnya baru dirol kembali supaya menyatu. Untuk finishing, kembali ditaburi aspal cair dan diakhiri dengan ditutup dengan abu batu. Sampai di sini proses belum selesai. Masih ada selanjutnya. Disinilah proses pengaspalan sebenarnya baru dimulai. Abu batu yang tadi ditaburkan disapu sampai bersih. Karena tidak semua abu batu nempel dengan aspal cair. Dan selanjutnya alat kompresor mulai bekerja untuk membersihkan debu-debu yang masih tersisa saat disapu tadi. Karena biar aspal bisa lengket dan menyatu, jalan harus benar-benar bersih dari debu. Untuk menghindari jalan mengelupas, kompresor diatur tidak terlalu besar.
Setelah selesai, alat selanjutnya dioperasikan, yaitu sprayer untuk menyemprot lem perekat aspal. Baru setelah itu alat perata aspal masuk, yaitu finisher. Alat ini mengaplikasikan aspal dari dam-dam truk ke jalan yang mau diaspal. Setelah semua rata dan dengan ketebalan yang disepakati, alat pemadat jalan atau tandem masuk dan mulai bekerja, dan diakhiri dengan TR, yaitu alat penghalus jalan, sehingga jalan terlihat bagus dan lebih rapat. Dan akhirnya jadilah jalan yang diinginkan. Itu tadi rentetan proses pembuatan jalan dari awal sampai jalan jadi bagus. Memang sangat rumit dan membutuhkan banyak biaya. Jadi kita wajib menghargai prosesnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan memberi wawasan baru mengenai jalan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembuatan bahu jalan. Pertama-tama, kita harus membersihkan lahan yang akan kita jadikan bahu jalan. Bahan-bahan untuk membuat padukan beton dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Bahu jalan, kemudian ratakan sampai membentuk bahu jalan.